Pilkada kali ini sungguh sangat wow sekali ya. Dulu bahkan tidak menginginkan Airin untuk maju pada Pilgub Banten, dan akhirnya juga dipinang oleh PDIP. Dan akhirnya saat ini juga Golkar bermanuver lagi, yaitu mendukung Airin pada Pilgub. Menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, apakah ini tanda-tanda Kim Plus sudah retak ya? Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini sih, walaupun sudah ada pemberitaan sanggahannya, breaking news semoga benar. Setengah jam yang lalu PKB secara resmi surati Anies untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI 2024-2029 dari partainya. Hebat, PKB berani melepaskan diri dari cengkeraman rezim zalim. Insya Allah ini benar terjadi. Mantap dan keren Caimin now. Nah, ternyata kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, ternyata tidak. PKB bantah surati Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya, tapi memang politik sangat dinamis sekali ya. Kita tunggu besok pada tanggal 29 Agustus. Pasti akan ada titik terang karena akhir pendaftaran ya pada tanggal 29 Agustus. Bahkan juga dari PDIP sendiri saat ini juga belum mencalonkan kader-kader untuk maju pada Pilkada Jakarta. Jadi memang sangat wow sekali perpolitikan saat ini. Bisa saja di detik-detik akhir, menit-menit terakhir itu manuver dari partai politik bisa saja ada kemungkinan poros baru dan lain sebagainya. Apalagi pada saat putusan MK yang lalu, itu pasti bakalan akan merubah lah setidaknya dinamika perpolitikan. Arah peta politik pasti juga akan berubah adanya putusan MK. Apalagi kalau kita lihat satu partai itu bisa mencalonkan calonnya pada pilkada dimanapun. Jadi sudah tidak dibutuhkan lagi koalisi dengan partai untuk mencalonkan tokoh-tokoh tertentu pada pilkada serentak 2024 karena adanya putusan MK. Nah, artinya buat apa juga koalisi gemuk kalau setiap partai dengan syarat result yang hanya 7,5%, semua partai pasti bisa mencalonkan sendiri. Menurut saya itulah konsentrasi yang cukup keren lah. 7,5% itu menurut saya sangat ideal sekali ya. 7,5% syarat mengusung calon gubernur pada pilkada. Menurut saya tepat sekali lah MK pada saat lalu memutuskan demikian. Jadi saat ini juga bisa saja partai-partai bermanuver karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, beredar informasi bahwa Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Informasi tersebut didapatkan media Indonesia dari pesan berantai media sosial WhatsApp. Beredar info PKB secara resmi surati Anies untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad membantah informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa pesan yang sudah tersebar itu adalah hoax. Hoax, tegas Cucun pada 28 Agustus. 28 Agustus, sekarang 27 Agustus. Pada Selasa 27 Agustus. Sebelumnya PKB resmi mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Sekjen PKB Hasanuddin menerangkan partainya sudah final untuk ikut Partai Gerindra mengusung mantan Gubernur Jawa Barat. Jadi fix ya, PKB tidak menyurati Anies Baswedan. Wah, saya kira Kim Plus sudah retak ya. Ternyata masih solid, hanya Golkar saja ya yang tiba-tiba mendukung Airin pada Pilgub Banten. Nah, di sini dikomentari oleh Yusuf Dundung, dikhianati Kim Plus, dicampakkan partainya sendiri Golkar dan diterima oleh PDI Perjuangan untuk terus berdiri kokoh dalam perjuangan. Jujur, Airin ini perempuan tangguh dan cerdas. Ditegur Megawati, begini jawabannya. Nah, pada saat lalu juga ada sebuah video ya yang rame dibicarakan. Ya, terlihatlah Ibu Megawati terlihat membentak Airin. Tapi ketika Airin diminta klarifikasi, wah, jawaban Bu Airin sangat mengejutkan sekali dan bahkan menyebutnya Ibu Megawati itu setidaknya sayang kepada saya. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari Airin ini saya jadi ingat cerita waktu dulu Mulyono mondar-mandir ke banyak parpol ngelamar kerjaan di DKI Jakarta. Tapi nggak ada partai yang mau ngelirik. Akhirnya PDIP mengusung Mulyono dengan keputusan sepihak dari Bu Mega karena punya hak prerogatif. Saat itu Bu Mega sampai bersih tegang sama suami sendiri Pak Taufik Kemas almarhum. Tapi Bu Mega dikhianati Raja Tega. Cerita ini banyak yang nggak tahu.
para bucin hanya bisa menjadikan Mulyono. Wah, seperti itulah. Nah, dari sini dikomentari oleh Rip Reformasi, bukannya dulu di Solo juga begitu, seksi hidupnya si Budiman. Iya, ya seperti itulah. Nah, bahkan juga dikomentari oleh PDIP langsung ya. PDIP respon Golkar yang resmi usung Airin. Untung ada kesadaran cepat. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak masalah Partai Golkar menyatakan resmi mendukung Airin untuk pemilihan Gubernur Banten. PDIP justru bersyukur Partai Golkar punya kesadaran cepat untuk resmi mendukung Airin yang berpasangan dengan Ade Sumardi, kader PDI Perjuangan. Kian Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Golkar tadinya tidak usung Airin kan, untung ada kesadaran cepat kan, lumayan cepat. Sadar itu, ucap Komarudin. Komarudin lebih lanjut menuturkan PDIP memahami kondisi Partai Golkar saat ini yang baru saja mengalami pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, kata Komarudin, PDIP tidak mempersoalkan Partai Golkar mendukung ataupun tidak mendukung pasangan Airin ke Ade Sumardi di Pilgub Banten. Kita juga paham kondisi Golkar saat ini, jadi kita mengertilah. Ya pasti Golkar dukung atau tidak dukung, ya kita PDIP secara resmi usung nama Airin. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur, ujar Komarudin. Ya seperti itu. Jadi sangat wow sekali perpolitikan saat ini. Ternyata tidak kalah sama Pilpres ya. Pilpres pada waktu lalu juga membuat ya masyarakat, netizen-netizen khususnya juga berpikir keras, wah ada apa dengan dinamika perpolitikan Pilpres. Dan sekarang pada saat Pilkada juga hampir sama ya. Dan menurut saya dinamika perpolitikan pada Pilkada serentak sangat wow sekali, sangat wow. Sekarang A, besok bisa B. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk berubah pikiran. Hanya hitungan minggu, hanya hitungan hari. Sangat berbeda jauh saat Pilpres. Ternyata pada Pilkada lebih wow lagi ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira banyak yang percaya atau tidak ya ketika PKB secara resmi surati Anies untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sini dari Wan Kurniawan, isinya sama. Ini setengah jam yang lalu hari Minggu baru dapat ya. Wah, di sini juga seperti ini. Di Kang Baha, yang bener masih menunggu berita resminya. Tolong kami Caimin. Masa iya PKB bantah surati Anies. Yang bener, hebat, isinya sama. Bener nggak bantu? Ya seperti itulah dari sini. Nah, bahkan di sini dari komentar Lambe Waras. Jadi gini, dengar-dengar para pimpinan Partai Hanura akan bertemu dengan Caimin. Seharian ini akan ngebut godok Anies. Betulankah info tersebut? Partai Hanura DKI Jakarta siap mengusung Anies Baswedan untuk maju Pilgub Jakarta. Ya, bisa saja terjadi. Yaitu Hanura, PKN, Gelora, dan semuanya parpol-parpol tidak mendapatkan kursi di parlemen sangat bisa sekali misalkan digabung hingga 7,5% suara. Menurut saya bisa saja mengusung nama Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Semuanya saja bisa terjadi ya. Besok ya, kita lihat besok lah dinamikanya seperti apa. Yang jelas 2 hari mendatang pada tanggal 29 Agustus pasti juga akan mendapatkan titik terang. Karena pada tanggal 29 Agustus adalah akhir di mana pendaftaran Cagada, Cawakada di KPU berakhir. Ya, tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.